itu mempertanyakan mengapa sih Allah itu membuat Tuhan Muhammad itu membuat perumpamaan yang remeh, membuat perumpamaan nyamuk lah, lalat lah, itu berarti apa ya? Nyapo begitu. Akhirnya turunlah ayat ini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma qaulatan fama fawqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 26 Pak nggih. Ayat 26 yang tadi sudah kita baca bareng-bareng dan sekarang akan kita ulangi. Sebenarnya apa sih isi daripada surat Al-Baqarah ayat 26 ini? Jadi gambarannya begini Pak. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang Al-Baqarah ayat 25 yang isinya di sana adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan pahala di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 kemarin. Pahalanya apa? Pahalanya yang pertama dikasih surga. Kalau digambarkan di Quran kemarin, di surga, di sebuah tempat yang bawahnya ada sungai yang airnya mengalir begitu. Di samping ditempatkan di surga bagi orang yang mau beriman, di sana disediakan azwajun, disediakan istri-istri Pak. Azwajun mutahharatun, istri-istri yang selalu suci Pak begitu. Dalam keterangan para ulama dikatakan mutahharatun minal haidi wa minal qadhafi. Jadi suci itu di sana yang dimaksud adalah pasangan kita nanti di sana itu tidak pernah tidak kotor, ya orang uyuh, orang ising bahkan begitu. Itu janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 25 ya Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, malam ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 26. Dalam ayat ini sudah berbeda bahasan. Meskipun intinya masih tetap mengkritik atau mengkonter lah Pak ya. Mengkonter dari omongan orang-orang yang tidak mau beriman. Seperti yang telah kita bacakan tadi, Innallaha la yastahwi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yastahwi, ora isin, ora segen Gusti Allah. Segennya apa kan itu? Segen apa? Allah tidak segan. Tidak segan mengapa? Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan dari seekor nyamuk. Masalah mabaudotan fama fawqaha, atau binatang yang lebih kecil dari nyamuk. Enggak malu Gusti Allah. Allah tidak malu membuat perumpamaan yang kecil-kecil begitu. Fama fawqaha, atau binatang yang lebih di atasnya itu enggak malu Allah begitu. Enggak malu. Mengapa harus malu? Karena ya begitulah cara Allah begitu. Untuk menyampaikan sebuah kebenaran harus malu. Ibaratnya Allah menceritakan tentang lalat misalnya Pak ya. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya Pak ya. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fasta'inu lahu innal ladzina tad'u min dunillahi la yakhluqu dubaban walau istama'u lahu
Wa iyaslukuhum dubaba say'an la yastanqidhuhu minhu dhafut talib wal matlub. Itu surat Al-Hajj ayat 73. Yang artinya apa? Hai para manusia, telah dijadikan sebuah perumpamaan, maka dengarkanlah, fastami'ulahu, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru ataupun menyembah selain Allah, begitu ya. Orang-orang yang menyeru atau yang menyembah selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Jadi orang-orang kafir itu, orang kafir Mekah itu sembahnya macam-macam ya, berhala, ning gunung-gunung, nggak jelas begitu ya. Nah itu disindir oleh Allah dengan perumpamaan seperti ini. Jadi orang-orang yang menyembah itu, yang kemelelat, kemelinti, sok hebat begitu, mereka tidak mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat, tidak bisa. Makanya di situ, di sini di ayat ini Allah menjelaskan Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan itu. Terus misalnya kita lihat di surat Al-Ankabut misalnya ya Pak ya. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 41 ini. Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah juga tidak malu ketika Allah membuat sebuah perumpamaan tentang laba-laba. Di sana Allah menjelaskan bahasanya rumah laba-laba itu ya serapuh-rapuhnya rumah. Jadi Allah tidak malu. Jadi ayat ini mengapa muncul adalah karena orang-orang kafir Quraisy itu mempertanyakan mengapa sih Allah itu membuat Tuhan Muhammad itu membuat perumpamaan yang remeh, membuat perumpamaan nyamuk lah, lalat lah, itu berarti apa ya? Nyapo begitu. Akhirnya turunlah ayat ini. Innallaha la yastahyi ayatin bamatalam maqautan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti binatang-binatang itu, tidak malu. Jadi antara ayat itu kadang saling menjelaskan, Pak. Jadi ketika turun surat Al-Hajj dan surat Al-Ankabut ayat 41, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad itu mencibir. Kita kok jelasnya lalat, jelasnya apa laba-laba begitu, menjelaskan laba-laba, kita apa itu gitu. Maksudnya apa Tuhannya Muhammad gitu. Ya namanya manusia Pak, jadi yo lewes orang seneng ya enak lah ya alasannya begitu ya toh. Lewes orang seneng itu manusia biasanya ngomong Pak. Ya mungkin kayak pilkada lah ya Pak ya. Lewes orang seneng, mbok aku apa-apa ya dijelek-jelekkan begitu. Atau mungkin pilihan presiden begitu. Jadi dasarnya mereka tidak suka dengan Nabi Muhammad, ya toh. Maka ketika Allah memberikan perumpamaan di ayat-ayat yang lain seperti yang kita, mereka itu selalu ngobrol mempertanyakan, "Ini kita apa?" Untuk menceritakan lalat, menceritakan laba-laba, gitu. Padahal itu hanya sekedar sebuah perumpamaan. Bahkan disebutkan, seandainya lalat sudah mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa mengambilnya, Pak. Tidak bisa. Sampai segitunya Allah membuat sebuah statement begitu. Sampai segitunya. Jadi lalat sekali dijikuk, mungkin Pak Safar beliau jikuk lalat, mungkin panganan sakti misalnya, begitu. Ketika sudah diambil lalat, sampai nggak bisa mengambil kembali. Dan ternyata lalat itu manfaatnya juga. Iya, lalatnya itu manfaatnya banyak. Banyak rantai makanan yang bisa terurai oleh lalat. Allah nggak malu karena menjadi ciptaannya. Fama fauqaha, atau binatang yang lebih kecil dari binatang itu. Fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu, mereka tahu, mengerti bahwa itu hak. Artinya apa? Ayat itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buat-buat Nabi
Muhammad. Jadi orang pernah cuma gaya-gaya ayat dewi enggak. Itu hak dari Allah. Nyamuk, lalat, laba-laba itu semua ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Meskipun kaya lalat, tapi banyak rantai makanan yang bisa terurai oleh lalat. Yang dia oleh ngarang, kayak misalnya binatang mati. Itu kalau nggak ada lalat, penguraian lambat kalau di atas tanah. Nanti ketika udah penguraian jadi pupuk, pupuknya dimakan rumput, rumputnya dimakan binatangnya mati lagi, tetap baik manfaatnya. Makanya Allah nggak malu membuat perumpamaan sepertinya nyamuk, atau kalau yang di Al-Had di babah itu lalat. Jadi membuat perumpamaan seperti itu dikritik ketika Allah menggunakan ayat itu, sehingga muncullah ayat ini. Fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahul haq. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya contoh-contoh itu merupakan hak, atau ayat itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Adapun orang-orang yang kafir, mereka berkata, mada aradallahu bihadza mata. Apa sih yang dikehendaki Allah dari contoh-contoh ini? Oh, sekitar ini gitu. Kan tidak ngerti engkel, biasa orang itu engkel. Mereka berkata, fayaquluna mada aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang dikehendaki Allah dari seperti ini? Itu sebuah perumpamaan. Karena yang namanya hidup itu kadang kita perlu berkaca dengan orang lain, kita perlu berkaca dengan binatang. Iya, kita harus berkaca sebagai sebuah perumpamaan. Banyak perilaku binatang yang itu menjadi inspirasi manusia. Contoh, ketika manusia pengen terbang, Pak, ya, Pak. Kalau jenengan melihat video-video di YouTube yang lama itu, uang pengen nabur ya neko-neko nggak sayap, Pak. Berarti itu. Iya, nggak sayap. Banyak inspirasi manusia yang ada di muka bumi ini diilhami oleh yang namanya binatang. Begitu. Nah sekarang corona itu wujudnya nggak toromoto, tapi bisa dilihat sebenarnya pakai binatang sekecil itu. Bayangkan, uang udah dia. Jangankan itu, Pak, Raja Namrud itu dalam sejarahnya dia mati karena apa? Karena hidungnya, telinganya dimasuki oleh nyamuk. Ada yang bilang karena kesombongan. Jadi Raja Namrud itu mati karena kesombongan dia di muka bumi ini. Raja Namrud itu mati ini bang sepele, Pak. Irungi karo kupingnya kelebon nyamuk. Ada yang ngomong larang. Bayangkan, karena dia sombong, hanya dia dipateni ya Gusti Allah. Karena binatang seperti itu. Makanya kita tidak boleh meremehkan. Perumpamaan dalam Al-Quran ini hak mirroh, annahul haqqu mirroh. Itu hak dari Tuhan kita. Kita nggak boleh meremehkan hal seperti itu. Faya'lamu ini annahul haqqu mirroh. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang kafir, fayaquluna, mereka berkata, mada aradallah, apa yang dikehendaki Allah bihadza masalah, dengan contoh-contoh ini, dengan perumpamaan ini. Terus yudillu bihi katsira, dari contoh atau perumpamaan itu, Pak, banyak orang yang tersesat. Karena apa? Ya karena berpikirnya menganggap Quran itu gawe-gawe Muhammad.
Quran cerita binatang cuci itu yo dan gunanya. Banyak orang yang tersesat, tapi juga banyak orang yang mendapatkan petunjuk wayahdi bihi kasih, dan banyak pula orang-orang yang mendapat petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan yang pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cukup Pak Nggih? Entar saya Pak. Oh ya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Ya orang-orang kafir kan karakternya munafik, fasik begitu ya. Orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad karakternya udah itu. Termasuk munafik, karakter yang awal-awal di surat awal-awal kemarin kita sebut. Jadi begitulah isi daripada surat Al-Baqarah ayat 26 Pak nggih. Apa sekalian yang kami hormati, semoga apa yang kita buka pada malam hari ini yang kita baca, kita pelajari ada manfaatnya untuk kita, menambah keyakinan kita. Jadi apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini, binatang sekecil apapun itu tetap ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan. Dan Al-Quran Allah sudah menyatakan itu 1442 tahun yang lalu. Sudah waktu Hijriah Pak ya. Sudah, Allah sudah menyatakan itu. Tidak ada yang sia-sia. Kita pun sebagai manusia juga bisa berkaca atau mengambil iktibar dari yang namanya binatang. Kira-kira binatang apa sekira dia? Semut itu kalau kita ambil ibarat bagus itu kebersamaan, gotong royong ya Pak ya, saling membantu ya. Gue panganan apa diendeng-endeng gitu. Artinya nggak sia-sia apa. Dan Allah dengan tegas menyatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan binatang-binatang itu sebagai sebuah perumpamaan. Tidak malu. Disebutnya di Quran loh, bayangkan. Binatang ciri-ciri sebutnya di Quran itu. Kalau orang yang nggak beriman ya hal yang remeh, meremehkan. Kitab suci kok isinya binatang orang yang manfaat. Jangan bilang nggak ada manfaatnya, belum tahu aja. Saya kira itu pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.